Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Di sajian kami hari ini, pendengar, Jumat 26 Juli 2024, ada topik menarik yang bakal kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Anda nantinya juga bisa bergabung di 0911-383-4921 untuk pembicaraan di dialog publik bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Nah, menariknya karena kita akan membahas mengenai pemanfaatan antrian online mobile JKN di sini yang bisa mempermudah Anda dimanapun, kapanpun. Anda bisa memanfaatkan antrian online dibandingkan fisik yang harus hadir di tempat, mendaftar dengan antrian yang ya bisa dikatakan panjang juga atau lama ya. Bisa membantu Anda dan memudahkan tentunya. Kami hadirkan untuk Anda pendengar di jumpa saat ini sajian kami untuk Anda. Jangan lupa di 0911-383-4921. Dialog publik untuk Anda. Salam jumpa bersama dengan kami di saat ini, pendengar, kita di Dialog Publik. Kali ini bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda berbicara mengenai pemanfaatan antrian online mobile JKN. Menghadirkan narasumber untuk Anda di siang ini, pendengar, ada Kabak Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Ada Ibu Sri Wahyuni SSI APT AAK MM dalam perbincangan menarik untuk Anda di saat ini. Banyak tanya sudah di luar sana terkait dengan BPJS, apalagi dengan antrian yang kadang juga memakan waktu yang cukup panjang di lokasi di mana kita harus mengantri begitu. Dan memudahkan layanannya, BPJS hadir dengan online mobile JKN. Perbincangannya kami hadirkan untuk Anda. Saya langsung saja bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio. Kabak Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Ibu Sri Wahyuni. Selamat siang, Ibu Sri. Selamat siang. Oke, Ibu Sri, menarik sekali kita bisa ada di saat ini dalam hal yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan antrian yang selalu panjang, begitu ya, apalagi mengenai hal-hal yang sangat dibutuhkan. Ibu Sri, terkait dengan hal ini, apa saja sebenarnya fitur yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses pelayanan di Faskes itu sendiri? Silakan Ibu Sri. Baik, terima kasih. Bisa ada talkshow seperti ini bisa menginformasikan kepada masyarakat kita terkait dengan pemanfaatan antrian online ya. Nah, fitur-fitur yang bisa kita gunakan di aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, salah satunya yaitu tadi KIS. Yang pertama KIS digital, jadi tidak perlu lagi membawa kartu fisik dari kartu KIS kita. Jadi cukup menunjukkan saja kartu BPJS Kesehatan yang digital yang ada di handphone kita di aplikasi mobile JKN. Kemudian ada fitur untuk pengambilan antrian online supaya nanti tidak terlalu lama lagi ngantri di rumah sakit. Nah, di mobile JKN juga itu ada fitur kalau kita mau ubah Faskes. Nah, tidak perlu repot-repot datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, kita juga bisa lihat fitur yang lain yaitu ketersediaan tempat tidur. Kemudian adanya tindakan medis operatif, kemudian jika kita bepergian itu kita bisa lihat lokasi Faskes yang terdekat dari lokasi kita sekarang berada. Yaitu bisa dicek di aplikasi mobile JKN. Nah, ada daftar-daftar Faskes yang berada di sekitar kita, itu bisa lewat mobile JKN. Hal ini sangat membantu ya. Kenapa? Karena jam-jam yang sangat kita butuh untuk rumah sakit tersedia tempat untuk masuk misalnya dalam pelayanan menerima hal tersebut bisa didapatkan tanpa harus dulu ke rumah sakit ini, sampai di sana dirujuk lagi kemana, sementara pasien butuh penanganan. Berarti aplikasi ini sangat memudahkan, kita bisa melihat rumah sakit A, B, C, D yang kosong atau bisa menerima sang pasien begitu. Iya, betul. Jadi memang dengan dengan mobile JKN ini semuanya tuh di genggaman. Jadi memudahkan kita untuk mengakses pelayanan baik di FKTP maupun FKRTL. Jadi sangat mudah. Dari rumah kita sudah bisa mengambil antrian untuk ke rumah sakit ataupun ke FKTP seperti puskesmas kayak gitu. Ya, oke. Dan ini berlaku di semua rumah sakit begitu, Ibu Sri? Ya, tentu saja. Jadi bukan cuma rumah sakit ya. Jadi untuk semua rumah sakit seluruh Indonesia itu sudah menerapkan pengambilan antrian ataupun fitur-fitur lainnya di yang bisa kita lihat di aplikasi mobile JKN.
Menarik sekali ya, kita bisa tahu hal itu sedetil mungkin, bahkan sampai jumlah tempat tidur pun bisa dilihat. Iya, betul. Karena hal itu bisa menentukan ke rumah sakit mana kita akan pergi. Oke. Nah, apa sih kelebihan mengambil antrian melalui mobile JKN selain memperpendek durasi kita harus ke sana? Jadi memang aplikasi mobile JKN ini diperuntukkan merupakan salah satu inovasi ya dari transformasi mutu digital dari BPJS Kesehatan. Jadi kami memberikan kesempatan bagi peserta kita itu menjadi lebih mudah untuk mengakses layanan di FKTP maupun rumah sakit. Jadi dengan mengambil antrian lebih awal dari rumah, peserta itu bisa memprediksi kapan sih dia harus ke rumah sakit. Nah, misalnya, nanti 1 jam ke depan baru giliran saya ini dipanggil. Jadi di dalam aplikasi itu sudah ada nomornya, nomor antrian saya nomor berapa, terus jam berapa saya akan dilayani, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi seperti zaman dahulu kala, pagi-pagi kita sudah antri kan, pagi-pagi subuh-subuh kita sudah antri datang ke rumah sakit, sudah berbondong-bondong dengan peserta yang lain. Nah, ini dengan aplikasi ini ya nanti pada saat mau dipanggil baru kita datang. Jadi itu juga keuntungan buat peserta ya. Tapi ada juga keuntungannya buat rumah sakit ataupun FKTP, puskesmas dalam hal ini. Mereka juga tidak ada terjadi penumpukan. Jadi penumpukan. Jadi tidak perlu ada yang tempat duduk itu penuh semua. Jadi sekarang tidak perlu lagi seperti itu. Jadi rumah sakit juga akan kelihatan lebih apik ya, lebih rapi gitu karena tidak ada penumpukan, dan mereka juga tidak ada mendapatkan keluhan peserta karena pelayanan lama misalnya. Lama karena ngantri lama. Jadi dengan mobile JKN ini lebih praktis lah, lebih mudah. Saya ingin memudahkan dengan bahasa saya gini ya Bu ya. Semisal saya ingin periksa lah gitu di tanggal 1 Agustus nanti. Nah, saya hanya membuka aplikasi JKN, mobile JKN, dan saya pilih tanggalnya, tanggal 1 Agustus, saya daftar di situ, dan ketika tanggal 1 Agustus itu, saya akan melihat, saya bisa misalnya mendapat nomor antrian 50, gitu. Oh, masih 30, sabar dulu deh. Oh, masih 40, sabar dulu deh. Mungkin sudah ke 55, baru saya menuju misalnya, apalagi yang dekat-dekat aja, kayak gitu. Saya awalnya berpikir bahwa kita hanya mengambil atau membooking di hari itu saja, padahal bisa melihat sudah sampai urutan keberapa antriannya gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi dengan aplikasi ini, jadi pemanfaatan antrian online memang kami harapkan masyarakat sudah mulai bertransformasi ya dalam hal digital. Dalam hal ini penggunaan antrian online via mobile JKN ini. Jadi kita itu terutama untuk yang bekerja. Mungkin yang bekerja yang punya aktivitas lain, jadi bisa dengan antrian online via mobile JKN ini tidak perlu lagi buru-buru. Jadi tetap bisa masuk kantor dulu atau mengerjakan apa dulu, baru kemudian ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi lebih sederhana, lebih praktis lah kayak gitu. Aplikasinya nama apa Bu? Aplikasi untuk apanya yang mobile JKN ya? Iya, kita downloadnya di Play Store gitu, ketik aja. Oh iya, mobile JKN. Mobile JKN ya? Di App Store atau Play Store, iya. Saya sambil lihat di sini, biar saya juga download. Betul. Ya siapa tahu tetanggakah atau siapakah begitu ya yang bisa mempermudah dengan aplikasi yang ada. Nah, Ibu kalau berbicara mengenai alur pengambilan antrian ini bisa menggunakan mobile JKN. Alurnya seperti apa, Bu? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa karena aplikasi mobile JKN ini adanya di handphone kita. Jadi saat ini kan kalau kita lihat masyarakat kita, pengguna handphone itu sudah luar biasa. Baik itu hanya WA atau main game atau aktivitas lainnya. Jadi memang inovasi dari BPJS Kesehatan itu sinergi dengan keadaan masyarakat kita sekarang. Jadi download dulu di aplikasi, baik handphonenya Android maksudnya atau iOS pakai App Store, kemudian kalau Android itu pakai yang Play Store. Jadi download dulu aplikasi mobile JKN-nya, bisa pilih mobile JKN, kemudian nanti ada registrasi dan download kemudian registrasi aplikasi mobile JKN-nya, masukkan user dan password seperti biasa. Nanti dibuat sendiri oleh peserta user dan passwordnya. Nah, jadi nanti akan kelihatan lah fitur-fiturnya. Terutama pertama kali memang kita kenalkan adalah ada namanya KIS Digital. Nah, ini KIS Digital ini harapannya
tidak usah lagi repot-repot cari kartu atau apa. Jadi cukup tunjukkan saja kartu di KIS digitalnya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun sekarang memang di rumah sakit juga kita gaungkan sih terkait dengan penggunaan antrian akses layanan pakai KTP, pakai NIK. Nah, KIS digital ini juga bisa jadi salah satu pilihan supaya bisa mengakses fasilitas kesehatan. Nah, setelah itu nanti masuk di menu pelayanan untuk mengambil antriannya. Jadi pendaftaran pelayanan. Jadi di menu pendaftaran pelayanan atau antrian itu bisa dipilih kalau ke FKTP ataukah ke FKRTL. Kayak gitu. Ya. Bu, kalau misalnya serumah kita ada 5 orang, apakah harus mendownload masing-masing atau satu orang saja untuk mewakili 4 orang yang lain? Oh iya. Jadi terutama yang anak-anak mungkin yang kadang-kadang belum pegang HP kayak gitu. Jadi kalau kita serumah itu misalnya suami istri terus ada anak-anak 3, jadi tidak perlu mendownload semuanya. Walaupun sebenarnya kami tetap sarankan untuk suami tetap harus mendownload juga punya sendiri, kan aktivitas kita berbeda-beda ya. Tetapi kalau misalnya anaknya yang sakit kemudian mau ke rumah sakit ambil antrian, ya tidak perlu, cukup yang misalnya dari handphone ibunya bisa mengambilkan antriannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipilih. Jadi kita bisa pilih pelayanan antrian itu, pilih anaknya, ibunya atau suaminya, kayak gitu. Saya ingin pastikan lagi nih, Bu, karena menarik. Karena kita sudah memiliki aplikasi, saya boleh tunjukkan ini aplikasinya. Oh ya, sip. Bagus. Aplikasinya sudah ada. Nah, dengan membawa aplikasi ini, apakah sudah bisa mengganti kartu yang lupa bawa? Ya, bisa. Itu sangat, jadi kita tidak lagi menggunakan kartu fisik ya. Jadi untuk mengakses layanan yang tadi saya sampaikan bisa pakai KIS digital dari mobile JKN atau cukup menunjukkan NIK KTP aja. Kayak gitu. Jadi sekarang lebih simpel lah BPJS Kesehatan kayak gitu. Sangat simpel karena di dalam aplikasi ini saya bisa lihat ya, dan saya bisa sampaikan ada info program JKN, info lokasi Vaskes yang tadi Ibu sempat sebutkan, info riwayat pelayanan, berarti riwayat pelayanan saya sebelumnya saya bisa lihat di sini. Bahkan ada rehab cicilan, pendaftaran peserta baru, info peserta, pendaftaran antrean yang di situ dimaksudkan kayaknya ya. Nah, konsultasi dokter, ini banyak sekali ya aplikasi ini dengan manfaatnya, perubahan daftar peserta, pengaduan layanan JKN, informasi ketersediaan tempat tidur nih penting lagi nih. Penting itu. Dan menu lainnya. Nah, kalau misalnya di tanggal 1 Agustus yang saya bilang tadi untuk saya harus rawat dan pemeriksaan di saat itu, tapi saya harus berangkat misalnya di mana lagi gitu, bisa dibatalkan atau dipindahkan ke hari lain atau tidak, Bu, lewat aplikasi ini? Oh iya, jadi pengambilan antrian online itu kalau misalnya sudah terlanjur mengambil, karena kan mengambil antrian online itu tidak cuma 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan, jadi jauh-jauh hari itu kita sudah boleh ambil antrian. Jadi kalau misalnya dirujuk dari FKTP kemudian akhirnya ada rujukan, itu sudah bisa ambil antrian ke rumah sakit jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya berhalangan pada akhirnya di tanggal yang kita ambil kayak gitu, nah peserta juga bisa batalkan sendiri. Jadi bisa batalkan sendiri di aplikasi itu, di aplikasi antriannya, kayak gitu. Kalau batalkan bagaimana untuk waktu pembatalan terbaiknya di hari yang sama atau di hari sebelumnya agar tidak mengganggu antrian yang lainnya, misalnya di rumah sakit sana, terkait dengan kapan baiknya saya membatalkan lewat aplikasi? Sebaiknya kapan saja sih bisa. Kalau misalnya sudah tahu tidak bisa datang pada hari pada hari yang kita ambil, itu silahkan dibatalkan. Jadi paling lambat memang di sehari sebelumnya sebaiknya sudah dibatalkan kan. Tapi kalau tidak diminta-minta terus tiba-tiba memang hari tiba-tiba batal, ya silahkan di hari H-nya dibatalkan, karena ini juga memberikan kesempatan buat peserta yang lain untuk mendapatkan antrian di rumah sakit kalau kita batalkan kayak gitu. Pendengar, Anda bisa bergabung dengan kami di Jumpa Saat ini dan hal-hal menarik lainnya bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, bersama dengan narasumber kami di sini di 0911 383 4921. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Cara tepat melunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab atau cicilan. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap. Pembayarannya ringan dan mudah aksesnya. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Begitu lunas,
status kepesertaan JKN langsung aktif. Pembayaran program rehab dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN, Center 165, atau kantor cabang BPJS Kesehatan. Yuk, segera ikutan program rehab agar tunggakan Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindung program JKN. So good, right? Let's go. Yeah, no food better is a better now. We'll make it better, petabyte now. Smart mind, bright line, right rhyme. Don't you ask what went why, just follow my lead. Get your bins. Vroom, vroom, let's give it a drive tonight. Now where my breath's at? Kembali kita bahagia, bawakan alunan melodi yang baru. No breathing and breathe out, no bring it up high down. Lambaran baru, lambaran yang penuh dengan rasakan selalu. Buatkan tangan baru, kenangan untuk masa depan, takkan berlalu. Now close your eyes. Wah, bagus-bagus ya lagunya. Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget. Masa sih? Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi.
tinggal download. Udah punya belum? Download deh. Tapi di mana? Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya. Wow. Request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja. Wih, mau dong. Gimana caranya? Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya. Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Nggak ada Pro 7 ya? Belum ya? Belum dong. Wah, keren dong. Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh. Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya. Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, nggak boleh lebih. Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital. Pendengar, kami lanjutkan lagi perbincangan kami untuk Anda di Jumpa Saat ini, dan Anda bisa bergabung dengan kami di 0911-383-4921 di Jumpa Saat ini dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, pemanfaatan antrian online mobile JKN BPJS Kesehatan tentunya, dan bersama dengan Kabak Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Anda boleh gabung, silakan, saya nantikan jaringan Anda. Halo, selamat siang. Selamat siang. Maaf, suaranya agak terganggu. Boleh hubungi kami di 0911-383-4921. Sekali lagi, pendengar, Anda yang ingin bertanya di nomor telepon kami 0911-383-4921. Nomor telepon tersebut saya buka untuk Anda di Jumpa Saat ini, dan bersama dengan Ibu Sri yang akan membahas mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda. Ibu Sri, tadi terkait dengan pengambilan antrian online dengan MJKN, Mobile JKN, hanya untuk antrian di rumah sakit saja, begitu Ibu Sri? Untuk pemanfaatan antrian online ini via Mobile JKN bukan cuma hanya di rumah sakit. Okay. Jadi bisa juga untuk FKTP. Jadi kayak puskesmas, kemudian dokter keluarga ya, TPMD, TPMDG, kemudian klinik Pratama, itu juga bisa. Jadi sebelum ke puskesmas kan biasanya antrinya juga panjang. Karena dari dengan banyak aktivitas di puskesmas, kemudian banyak peserta JKN yang mengakses FKTP, puskesmas dalam hal ini, ataupun dokter keluarga atau TPMD. Nah, peserta dari rumah atau sehari sebelumnya pun itu sudah bisa ambil antrian online-nya ke puskesmas yang dituju. Kayak gitu. Berarti semua fasilitas yang menggunakan BPJS Kesehatan bisa digunakan melalui aplikasi Mobile JKN, begitu? Betul. Jadi semua fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan kami itu bisa memanfaatkan pengambilan antrian lewat Mobile JKN. Kacamata bisa loh, Bu? Begitu ya? Ya, kacamata mungkin jaminan layanannya ya. Jadi kalau kacamata ya ke FKTP dulu, kemudian karena masih alur pelayanannya itu masih perlu rekomendasi resep kacamata dari dokter spesialis di rumah sakit. Jadi dari FKTP kemudian dirujuk ke rumah sakit. Jadi tapi sebelum ke rumah sakit jangan lupa ambil antrian online-nya via Mobile JKN dulu. Ada pertanyaan yang mungkin menjadi permasalahan sekitar kita, begitu. Apakah bisa mengecek tunggakan iuran di Mobile JKN? Oh, bisa banget.
Jadi lewat mobile JKN memang ini fitur-fiturnya juga sudah mendukung untuk mengecek iuran ya, mengecek iuran, kemudian berapa tunggakannya dalam satu keluarga itu sudah bisa kelihatan. Jadi jangan repot-repot lagi ke channel-channel misalnya kayak ke Indomaret, Alfamart itu sebenarnya kan bisa. Cuman kenapa enggak ya kalau di rumah aja kita ngecek iurannya. Terus bisa dilihat kapan sih terakhir kita sudah membayar kayak gitu. Jadi semuanya ada di genggaman lah. Jadi bisa mengecek tunggakan di iuran mobile JKN. Iya, betul, di aplikasi mobile JKN tuh bisa cek iurannya. Sudah berapa lama tunggakan, bisa bayar juga di situ tunggakannya. Ya, gitu, Ibu, jadi kalau bayarnya itu di mobile JKN kita daftar rehab namanya. Jadi kita daftar rehab, mau bayarnya iurnya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Itu bisa didaftar lewat aplikasi mobile JKN. Kayak gitu. Kalau misalnya nih kelupaan, ya karena mungkin kebutuhan atau apalah ya gitu, sampai 6 bulan, 1 tahun misalnya, keingat saat butuh, harus menggunakan JKN ini sendiri, sementara 12 bulan kemarin belum membayar. Saya bisa bayar secara cicil atau seperti apa kalau kasus-kasus seperti kayak gini? Ya, jadi boleh. Jadi memang kalau kita harapannya sih membayar setiap bulan ya, karena sakit itu kan kita tidak pernah sangka-sangka, bisa saja tiba-tiba hari ini yang tadinya kita tidak prediksi ya sakitnya kapan. Nah, lewat program rehab BPJS Kesehatan itu bisa daftar program cicilan ya. Jadi simpelnya itu bahasanya mungkin program cicilan. Bisa daftar lewat aplikasi mobile JKN, ada menunya sendiri, ataupun bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kan kalau misalnya kita jauh ya, rumahnya jauh dari kantor BPJS Kesehatan kan cuma satu, apalagi Kota Ambon cuma satu di kantor kami jauh dari lokasi rumah gitu. Jadi bisa pakai mobile JKN saja. Jadi di rumah daftar program rehab, pilih menu rehab, kemudian daftar mau dicicil berapa bulan, itu bisa langsung seperti itu. Ya. Karena sekarang kan fasilitas kesehatan sudah ada di mana-mana, rumah sakit juga sudah ada di mana-mana, fasilitas kesehatan dalam artian puskesmas gitu, ada dokter-dokter yang menurut saya kayaknya saya cocok dengan dokter A atau B atau C. Saya bisakah memindah fasilitas kesehatan saya dari misalnya puskesmas A ke puskesmas B gitu, Ibu? Oh ya. Jadi untuk pemilihan vaskes terdaftar ya FKTP ya, pelayanan dasar yang primer itu kita bisa memilih sesuai dengan yang nyamannya kita itu seperti apa. Jadi misalnya mau dekat dengan rumah itu sewaktu-waktu bisa memilih yang FKTP di sekitar rumah. Ataukah ada juga yang memilih saya enaknya kalau dekat kantor karena mungkin aktivitasnya lebih banyak di kantor. Nah, itu juga boleh seperti itu. Jadi pemilihannya itu tergantung dari pesertanya. Jadi pada saat memilih itu nanti tiba-tiba mau ganti lagi. Nah, nggak bisa setiap bulan juga ganti-ganti seperti itu ya. Jadi ada maksimal berapa tuh, Bu? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru ganti? Ya, jadi kita ada masa 3 bulan. Jadi 3 bulan dari terakhir kita terdaftar pertama kali pindah vaskes itu boleh pindah lagi di 3 bulan. Rasanya kalau pindah-pindah juga gimana gitu. Jadi mungkin difikirkan pada saat pindah vaskes itu memilih yang tepat ya. Jadi kadang-kadang peserta itu kan memilih kalau puskesmas, kalau misalnya dia aktivitasnya kurang, kalau di di pagi hari dia lebih mudah mengakses pagi, kan puskesmas biasanya pagi sampai siang aja. Nah, kemudian kalau misalnya orang kantoran, biasanya kan dia lebih memilih klinik atau TPMD atau dokter keluarga ya yang praktek sore. Jadi tergantung dari peserta nyamannya seperti apa, dekat dan waktunya seperti apa, kayak gitu. Pendengar silakan di 0911-383-4921 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di saat ini bersama dengan BPJS Kesehatan dengan layanan online mobile JKN atau juga hal menarik lainnya yang ingin Anda tanyakan. Mumpung saya bersama dengan Kabak Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Ibu Sri, di lapangan sana ya, saya mempunyai kerabat juga yang sempat masuk rumah sakit, di rumah sakit A misalnya. Nah, tiba-tiba harus ada CT scan dan lain sebagainya, tapi tidak ada fasilitas di situ, dan harus dirujuk ke rumah sakit B untuk mendapatkan fasilitas tersebut, hanya untuk CT scan saja. Tetapi pihak keluarga harus membayar 1 juta dulu misalnya. Ini untuk kasus kayak gini seperti apa menurut Ibu Sri?
Oh iya. Ini terkait mutu ya, Ya. Mutu fasilitas kesehatan. Jadi kami tidak henti-hentinya dari BPJS Kesehatan itu memastikan setiap rumah sakit itu menjaga mutu. Nah, terkait dengan CT scan, fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta pasien ya sesuai dengan indikasi medis butuh CT scan. Nah, seharusnya rumah sakit itu yang membutuhkan CT scan itu ada kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki CT scan. Ya. Jadi sebisa mungkin itu tidak ada pembayaran. Peserta kami harapkan tidak ada pembayaran di awal. Okay. Jadi tidak ada pembayaran di awal untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi pada saat ada terbuka CT scan misalnya di rumah sakit A, maka rumah sakit sekitarnya yang mungkin tidak memiliki itu harus membuat PKS jejaring dengan rumah sakit yang ada CT scan-nya, supaya nanti peserta pada saat diminta untuk menggunakan CT scan membutuhkan CT scan tidak perlu membayar terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi memang kami sementara membenahi beberapa rumah sakit yang belum memiliki fasilitas canggih seperti CT scan ini, supaya mereka itu membuat kerjasama jejaring dengan rumah sakit yang sudah punya CT scan, gitu. Karena di saat itu kan keluarga juga pasti dalam keadaan mendadak tiba-tiba harus masuk rumah sakit dengan ekonomi yang ya bisa dikatakan pas-pasan lah ya, tapi harus dengan biaya ya 1 juta dan sekian ratus ribu, dan sebenarnya dari BPJS sendiri sudah menjamin akan fasilitas tersebut, begitu ya Bu Sri? Iya. Jadi kami tidak berharap ya ada kami dengan rumah sakit itu sendiri ada namanya janji layanan. Okay. Jadi di setiap rumah sakit itu ada janji layanan, namanya di situ disampaikan bahwa tidak boleh ada iur biaya sama sekali buat peserta kita. Jadi tapi kalau di kemudian hari ada menyimpang dari janji layanan itu, ini sebenarnya rumah sakit harus bebenah juga, memperhatikan bahwa tidak boleh ada seperti itu. Dan jika misalnya ada timbul keluhan, itu boleh disampaikan ke kami juga, karena kami pun melakukan perbaikan itu dari masukan dari peserta kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada iur biaya, misalnya ada pembayaran, boleh dikomunikasikan dengan kami dan kami akan komunikasikan dengan pihak rumah sakit. Ya, hal itu termasuk dengan semisal bukan hal yang biasa lagi ya, karena sudah menjadi hal-hal yang sering ditemui di rumah sakit gitu. Obat ini tidak ada, harus beli di luar sana dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ibu? Ya, betul. Jadi kita memang masih terkendala ya, ada beberapa rumah sakit yang masih belum bisa memenuhi semua obat yang ada di dalam Fornas ya. Baik dari sisi item maupun dari sisi jumlahnya atau cukupnya. Jadi kadang-kadang obatnya ada, cuman tidak cukup. Nah, rumah sakit itu harus tetap menyediakan, apakah itu mencari obatnya tersebut di luar dari rumah sakit tanpa mengharuskan pasien itu yang mencari keluar. Jadi pada saat obatnya misalnya kosong sedangkan pesertanya butuh, pesertanya tetap di rumah sakit, nanti petugas dari apotik rumah sakit yang mencarikan keluar. Jadi seperti itu yang kami komunikasikan dengan pihak rumah sakit, dan itu juga tertuang di dalam perjanjian kerjasama kita dengan pihak rumah sakit. Ya, ini baru 2 kasus begitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya di lapangan sana atau di fasilitas kesehatan ditemui banyak permasalahan oleh pasien atau juga keluarga pasien, kemana kita harus melapor atau juga keluhan-keluhan tersebut tersampaikan sampai ke pihak BPJS? Ya, baik. Terima kasih, ini sangat bagus sekali pertanyaannya menurut saya ya, karena masyarakat yang paling masyarakat itu sangat perlu ini. Jadi baik di FKTP maupun FKRTL perlu kami informasikan bahwa semuanya itu kami punya loket-loket untuk pelayanan informasi dan pengaduan. Jadi kita ada masing-masing ada PIC di FKTP maupun FKRTL untuk memudahkan komunikasi. Peserta meminta informasi, kemudian menyampaikan keluhan, itu bisa lewat di pelayanan informasi yang ada di Faskes. Dan selain itu ada juga media yang lain, misalnya melalui aplikasi mobile JKN lagi, yaitu menu bisa mengisi kesan, namanya kesan dan pesan, bisa mengisi di situ, bisa menyampaikan apa yang dia rasakan setelah mendapatkan pelayanan di Faskes. Nah, kami akan kami akan melihat di aplikasi tersebut. Nah, di rumah sakit juga itu ada namanya aplikasi SIPP. Jadi ada petugasnya juga pelayan informasi ini. Jadi rumah sakit itu akan mengentry
menangani keluhan-keluhan dan informasi yang masuk, dan itu akan tersampaikan ke kami. Nah, terakhir mungkin untuk yang keluhan atau informasi itu juga bisa mengakses care center BPJS Kesehatan 165, dan itu bisa dilayani oleh BPJS Kesehatan secara langsung. Kayak gitu. Saya buka lagi nih aplikasinya dan saya lihat. Betul. Memang ada ya di situ, karena daripada susah-susah ya duduk saja sambil ya curhat lah istilahnya gitu ya di aplikasi, karena di situ ada bagian pengaduan layanan JKN. Apa yang kita tidak mengerti terkait dengan pelayanan BPJS atau juga fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan bisa dituangkan di situ, begitu ya Bu ya? Betul. Dan ini karena secara online kita semua tuh bisa lihat. Jadi kita semua bisa lihat tanggalnya berapa, pasiennya siapa. Cuman pasien di situ memang bisa menutup namanya ya. Cuman karena tujuan dari kesan ini sebenarnya untuk perbaikan buat BPJS Kesehatan dan juga untuk fasilitas kesehatan. Jadi supaya di kemudian hari itu tidak terulang lagi masalah yang sama. Jadi kita sama-sama bercermin, oh ada masalah kayak gini. Jadi mohon untuk, jadi kami langsung komunikasikan, semoga kejadian itu tidak terulang kembali. Berarti ada manfaat ya sekali lagi terkait dengan aplikasi mobile JKN. Segala keluhan apapun yang kita butuhkan, informasi fasilitas kesehatan, informasi riwayat pelayanan yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, permasalahan tunggakan BPJS pun bisa diselesaikan secara damai di aplikasi mobile JKN. Ibu, ini terkait dengan hal-hal yang sudah kita bahas di sini, ada permasalahan yang mungkin sering dijumpai oleh pihak BPJS sendiri ke depan atau yang pernah terlewati. Apa upaya dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan yang ada, begitu Ibu? Baik. Jadi kalau secara umum ya kualitas layanan, makanya mungkin ada bagian khusus memang terkait dengan bagian mutu layanan di bagian saya. Jadi kita itu ada ada PKS ya, di dalamnya kami sudah tuangkan terkait dengan beberapa hal yang bisa kita sepakati. Yang pertama mungkin kalau terkait dengan mutu itu yang pertama mungkin janji layanan ya. Janji layanan itu terpasang di semua vaskes kita. Jadi janji layanan itu termuat bahwa tidak ada iur biaya, boleh menggunakan NIK, kemudian untuk mengakses layanan. Jadi ada beberapa indikator yang kami gunakan untuk memastikan mutu layanan di rumah sakit itu berjalan dengan baik, sambil kita juga menjaga hubungan kemitraan dengan rumah sakit ya. Nah, salah satunya mungkin kalau kualitas layanan yang kami ubah, jadi tagline-nya itu kan mudah, cepat dan setara. Jadi salah satu inovasi yang kita berikan dari BPJS Kesehatan adalah pemanfaatan antrian online via mobile JKN ini. Nah, kalau kita lihat yang biasanya rumah sakit itu seluruh Indonesia ada yang menumpuk kan antriannya. Nah, dengan mobile JKN ini kami harapkan memang masyarakat lebih bergeser ya. Geser, tidak antri manual lagi, tetapi antri menggunakan mobile JKN. Jadi tidak lama lagi, kemudian tidak menumpuk lagi, kejelasan dilayani juga ada kepastian. Nah, itu salah satu hal yang menjadi terobosan dari BPJS Kesehatan untuk memperbaiki kualitas layanan. Nah, satu hal ketika permasalahan ini terjadi dan dilaporkan banyak keluhan misalnya nih tentang rumah sakit A, sebutkan saja demikian, terkait dengan pelayanan, dan ketika sudah dikomunikasikan dari pihak BPJS sendiri ke rumah sakit tersebut, tapi tetap saja ditemukan ada laporan-laporan dari masyarakat, apakah berujung dengan pemutusan hubungan kerjasama begitu dengan BPJS yang sayang sekali bagi kami gitu. Ya, jadi mungkin sudah dengar ya, ada beberapa yang kami tidak pungkiri, ada beberapa rumah sakit yang mungkin kami tidak melanjutkan kerjasama lagi. Memang itu butuh proses, jadi tidak langsung pas bikin kesalahan 1-2 kali terus kita putuskan atau tidak melanjutkan ya, tidak seperti itu. Jadi kita memang ada beberapa indikator, jadi namanya istilahnya kepatuhan vaskes. Jadi kepatuhan vaskes terhadap kontrak sebenarnya istilahnya, cuman memang jadi kalau misalnya vaskes itu melakukan di luar dari penjanjian kerjasama kita akan melakukan ceritanya kayak negosiasi lagi, kemudian diskusi lagi terkait dengan kenapa sih itu terjadi, kenapa masih terulang juga. Jadi kami memberi kesempatan rumah sakit juga untuk membenahi hal-hal yang di luar dari perjanjian kerjasama kita. Nah, untuk tahap
tidak melanjutkan kerjasama memang ada tahapannya. Jadi ada kayak SP1, SP2, kemudian yang mungkin yang lebih ekstrim itu sampai SP3 dan tidak melanjutkan kerjasama. Tapi kami tidak berharap terjadi hal seperti itu. Kalau masih bisa kita komunikasikan, itu sangat kami usahakan untuk kita komunikasikan terus, melihat ada perbaikan atau tidak. Nah, kayak seperti itu. Jadi harapannya tidak ada pemutusan kerjasama atau tidak melanjutkan kerjasama. Kalau misalnya kasus itu terjadi, Bu, ya, pemutusan kerjasama dengan rumah sakit A misalnya, apakah bisa CLBK begitu? Artinya kembali lagi ke hubungan yang lebih baik. Ya. Jadi kita kalau di BPJS Kesehatan sendiri itu masih bisa, tapi tergantung ya. Jadi kalau tidak melanjutkan kerjasama itu ada masa karena terkait dengan tindakan tidak mematuhi PKS ataukah karena fraud. Nah, kalau tidak mematuhi perjanjian kerjasama masih bisa untuk kita kerjasama kembali. Tetapi kalau tindakan kecurangan itu butuh ada waktunya sekitar 2 tahun baru boleh kita kerjasama kembali. Nah, karena kan kalau tindakan kecurangan itu bisa dibilang sekarang kan semua baik KPK, BPK semuanya kan sudah turun ya untuk melakukan audit. Nah, kalau misalnya kaitannya bukan hal yang terkait dengan tindakan kecurangan, fraud ya dalam hal ini, itu kita bisa setahun juga bisa langsung kerjasama. Tetapi kalau terkait dengan fraud biasanya SLA kami itu 2 tahun baru bisa kerjasama kembali. Ya, karena beberapa kurang lebih jam 9 tadi ya sempat ada informasi ada asuransi wajib yang difiktifkan oleh rumah sakit tertentu dan berbenturan juga, bahkan KPK sekarang sementara mengusut hal tersebut ya. Oke, semoga hal itu tidak terjadi di wilayah Maluku, begitu damai-damai aja dengan BPJS karena imbasnya kepada kami juga gitu sebagai peserta BPJS membutuhkan layanan yang maksimal dari BPJS. Ada yang ingin ditambahkan dalam perbincangan ini, Ibu Sri, silakan. Ya, karena temanya adalah pemanfaatan antrian online, mungkin saya mungkin terakhir ya ini saya mengajaklah masyarakat ya untuk menggunakan tidak lagi antri secara manual. Jadi pada saat mengakses FKTP maupun FKRTL, harapan saya semuanya sudah bergeser karena semuanya sudah ranah digital ya, zaman digital kayak sekarang ini. Harapannya sudah menggunakan antrian online via mobile JKN. Jadi jangan lupa pada saat sakit ini sudah ambil antrian dari rumah. Jadi jangan sampai nanti tiba di rumah sakit ternyata nomor urutnya sudah 100, 200. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun di antrian mobile JKN 100, 200 tapi kan sudah kelihatan kan jam berapa sih saya harus datang ke sana, tidak perlu buru-buru. Jadi masih bisa masak, masih bisa kerja, baru kemudian ke rumah sakit. Jadi itu harapan saya di Provinsi Maluku ini sudah mulai bergeser mengambil antrian online via mobile JKN. Kalau dihitung-hitung, semua kita hampir sudah menggunakan smartphone yang ada dengan fasilitas yang bisa kita manfaatkan begitu ya. Ya kalau bisa memudahkan, kenapa kita harus menyibukkan diri kita sendiri begitu. Oke. Ibu Sri, terima kasih waktunya dalam perbincangan di saat ini. Semoga hal ini bisa menjadi jawaban tersendiri, dan buat Anda pendengar yang terlewatkan untuk dialog ini, Anda juga bisa mendengarkan kembali di YouTube RRI Ambon berbicara mengenai pemanfaatan antrian online mobile JKN. Menghadirkan narasumber di sini ada Kabak Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih. Dan juga penjelasannya Ibu Sri. Selamat siang. Siang. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda. Saya Josroy, selamat siang.